Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjen Nelal Ulya. Selamat pagi saya ucapkan. Saya sekarang sudah berada di Singapura. Tepatnya saya itu berada di Changi Road. Dan saya habis check out dari hotel. Saya nginep di namanya Hotel 81 Changi. Jadi Hotel 81 ini tersebar luas di Singapura. Ada yang di Dickson, ada yang di Changi ini, dan di tempat-tempat lain. Nah, habis ini saya akan menuju ke Bandara Internasional Changi untuk melakukan perjalanan yang lumayan panjang dari Changi menuju ke Incheon International Airport. Jadi saya akan menuju ke kota Seoul di Korea Selatan for the first time naik Singapore Airlines. Bagaimana keseruannya? Mari ikuti perjalanan saya. Halo guys, perjalanan saya menuju ke Korea Selatan dimulai dari kota Medan. Sebelumnya saya sudah memesan perjalanan pergi pulang menggunakan maskapai Singapore Airlines dan dapat harga sekitar 16 jutaan untuk 2 orang di kelas ekonomi. Perjalanan dari Medan, saya memilih perjalanan pagi hari di penerbangan SQ991. Terbang dari Medan ke Singapura tuh kurang lebih 1 jam aja, dan walaupun penerbangannya sebentar, kita juga mendapatkan servis makan berupa pizza dan pastinya halal. Sesampainya di Singapura, saya dan istri memesan hotel di Hotel 81 Changi dan keliling Singapura sebentar. Besoknya kami check out pagi banget karena melanjutkan perjalanan menuju ke Seoul di penerbangan SQ600 yang berangkat sekitar pukul 8 pagi dari Bandara Internasional Changi. Dari hotel menuju ke bandara karena pagi buta dan belum tersedia bus umum, kami memutuskan menggunakan ojek online yaitu Grab mobil dengan harga sekitar $12 Singapura atau kurang lebih 140 ribuan rupiah. Oke, ini sekitar pukul 5:58 atau kurang lebih pukul 6 pagi, masih gelap gulita di Singapura ini. Saya sekarang sudah berada di Bandara Internasional Changi, tepatnya di Terminal 3. Jadi di sini tuh tempat untuk keberangkatan banyak banget airlines ya, macam Singapore Airlines, Air Premia, dan maskapai-maskapai lain. Dan karena ini kurang lebih 2 jam lagi akan segera berangkat, mari kita langsung masuk aja. Let's go. Dan untuk Singapore Airlines sendiri tuh apabila dari Terminal 3 ini masuknya itu dari pintu 3. Jadi di sini tuh ada papan informasinya. Nah, di atas tuh. First, Nandas 1 and Irja 1 right? Yep. Continue. I'm not carrying. Karena kita udah nyetak boarding pass kemarin ya di Medan. Jadi sebelumnya itu perjalanannya itu dari Medan. Jadi kita di sini cuma nyetak baggage. Nah, untuk bagasi luggage kayak gini menuju ke Incheon Seoul. Let's go. Jadi kemarin tuh kami di sini tuh ya over kurang lebih sekitar 24 jam. Jadi untuk luggage tag sebelumnya itu harus dicopot dulu kan. Ini yang stick here. So you put it at the side here. Oh, Because easier for the system to scan. okay. You do it from here, Yeah. you peel off here. Ya, And this is for you. in my boarding pass. Yeah. Sound. Ah, ya. Okay. Oke, thank you. Yes. Okay. Sorry. Yeah, you can move back. Okay. Oh, the other way. Okay, you can move your life. Sorry. Okay. Your boarding pass and your passport.
Intro wrong thing. Yeah. This one. No, but you're in the same booking. Yeah. Whose passport is this? Mana? Yes. Your side. Gimana first impression Changi? Keren ya? Udah full, rame, dan bandaranya gimana? Kelihatan modern nggak? Iya, modern tapi dia artsy gitu, nggak kayak modern tapi ya Bosen gitu ya? iya terlalu monoton. Dia Tapi ini artistik banget gak sih? Banyak atraksi ya. Iya, banyak atraksi. gitu. Biar nggak bosen di bandara kan? Emang Singapura kalau urusan jasa kayaknya number one ya. Karena itu salah satu pendapatan utama sih Iya. yang bisa ditawarkan ya. Oke, kita menuju ke imigrasi ya. Mau imigrasi cekrek dulu. Tapi inilah yang bikin seru di Bandara Internasional Changi. Jadi itu macam ada kayak gini teman-teman. Ini pas lagi Candy Festival. Candy Festival dan kayak Kyowo banget nggak sih? Iya, banyak instalasi bertema ya. Iya, bertema gitu. Jadi bikin penumpang tuh nggak bosan apabila ke bandara ini. Oke, ini kita udah masuk setelah melakukan proses imigrasi. Dan ini Uma copot baju dia. Dan ini kita menuju ke gate keberangkatan. Jadi untuk nomor penerbangan dari Singapura menuju ke Seoul, keberangkatan pagi sekitar pukul 8 itu adalah SQ600. Dan pada hari ini itu akan diberangkatkan dari gate nomor B4. Kita menuju ke sana ya. Dan apabila kita sudah melakukan proses imigrasi, kita bakal disambut kayak gini nih. Stall-stall, wah, branded. Jadi apabila teman-teman ingin mencari oleh-oleh, mencari makanan terlebih dahulu, bisa banget. Lengkap banget untuk di Bandara Internasional Changi nih. Dan untuk lantainya, itu full karpet. Nah ini kita udah tiba di tempat keberangkatan gate B4. Dan ternyata di sini tuh ada ruangan khusus ya untuk B1, B2, B3, dan B4. Jadi sebelum kita menuju ke ruang tunggu, biasanya tuh di sini memang ada security check teman-teman. Jadi security checknya ini satu kali saat kita mau masuk gate. Nah ini suasananya kayak gini nih, lumayan ramai. Saat ini saya sudah berada di ruang tunggu yang gabung jadi satu, B1, B2, B3, B4. Dan untuk penerbangan SQ600 dari Singapura menuju ke Seoul bakal diberangkatkan rencananya dari gate B4. Dan di sini juga ada beberapa penerbangan macam SQ632 menuju ke Tokyo Haneda dan ada SQ874 menuju ke Hong Kong. Dan secara regulernya, secara rencana, aircraft yang akan saya gunakan atau yang saya naiki dari Singapura menuju ke Seoul pada SQ600 ini adalah Boeing 787 Dreamliner. Dan untuk Singapore Airlines sendiri ini menggunakan Dreamliner yang bisa dibilang tuh paling terbaru, yaitu Dash 10. Karena untuk Dreamliner sendiri itu ada Dash 7, Dash 8, Dash 9, and Dash 10. Jadi salah satu pesawat yang paling baru racikan dari Boeing. Dan di sini kurang lebih nanti terbang kurang lebih sekitar berapa? 5,5 sampai 6 jam ya secara normal. Dan untuk waktu boardingnya ini kurang lebih sekitar setengah jaman lagi. Dan suasananya di sini tuh masih lumayan sepi dan krunya pun baru datang juga. Mari kita tunggu aja dan mari kita nikmati. Gimana pertama kali ke Korea? Bismillah, semoga nyampe dengan selamat, terus perut selamat, pulang selamat. Amin. Seneng nggak ke Korea? Seneng karena kayak inner child gitu ya, pengen ke Korea. Ini tuh sekarang pukul 07.23. Jadi yang udah dibuka gate untuk terbang adalah menuju ke Hong Kong. Dan untuk menuju ke Tokyo Haneda sama ke Seoul Incheon ini belum teman-teman. Dan ini tambah rame ya, padahal tadi sepi banget ya. Sekarang rame banget karena untuk menuju ke Seoul Incheon ditambah menuju ke Tokyo Haneda itu hampir sama untuk jadwal keberangkatannya teman-teman. Dan pesawatnya sudah tersedia berada di sana. Nah, Boeing 787 Dreamliner Dash 10. Wah, mantap banget nih. Jadi ini sekitar pukul 07.28 waktu Singapura. Nah, ini udah mulai boarding nih.
Nah, jadi itu dibentuk grup-grup kayak gitu teman-teman. Jadi Star Alliance member yang platinum, terus yang business class, yang premium ekonomi, dan untuk ekonomi itu juga dibentuk grup-grupnya. Dan untuk saya nanti itu masuk di grup nomor 4. Jadi masih menunggu panggilan nih. Yuk, grup 4 udah dipanggil, saatnya kita boarding. Kelihatannya yang belakang punya muda. Oke. Jadi untuk menuju ke Korea, kita itu butuh namanya paspor ditambah dengan visa dan pastinya tiket pesawat. Oke, dan ini ramai banget nih yang masuk di grup 4 ya, untuk di kelas ekonomi. Jadi untuk di grup 4 itu merupakan baris bagian agak belakang teman-teman. Let's go, kita boardingnya. Untuk menuju ke Korea Selatan, kita sebagai pemegang paspor Indonesia tetap membutuhkan yang namanya visa. Nah, untuk mengurus visa, tentunya dibutuhkan beberapa dokumen yang perlu kita penuhi. Syarat dokumen tuh berbeda-beda ya, tergantung tujuan menuju ke Korea Selatan tuh ngapain. Karena saya kemarin tujuannya liburan dan sebagai turis, makanya di sini saya melengkapi syarat seperti ini. Yang pertama, paspor asli dan lama. Yang kedua, surat keterangan kerja. Yang ketiga, SPT Form 1721, yang keempat rekening koran, yang kelima referensi bank, yang keenam pas foto terbaru ukuran 3,5 x 4,5 cm latar putih sebanyak 2 lembar, yang ketujuh fotokopi KTP, yang kedelapan fotokopi KK, yang kesembilan fotokopi akta lahir dan akta nikah, dan yang ke-10 adalah form dan data pribadi. Karena kemarin saya ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan dan posisi saya di Aceh, makanya kemarin saya menggunakan jasa dari Angkasatur untuk pengurusan visa saya. Untuk harga pengurusan visa ditambah harga jasa yang saya bayarkan adalah sebesar 1,8 juta per orang untuk single entry. Dan di sini tuh saya pengurusan visanya menggunakan yang ekspres ya, karena ada yang normal. Jadi ekspres itu istilahnya untuk pengurusan visanya lebih cepat. Kurang lebih menunggu sekitar 10 hari kerja, alhamdulillah visa saya di approve dan bisa melanjutkan perjalanan menuju ke Korea Selatan. Let's go. Oke, kita udah boarding. Let's go to Seoul. Bismillahirrahmanirrahim. Penerbangan kurang lebih sekitar 5,5 sampai 6 jam. Dan kita juga langsung mendapatkan kartu kayak gitu ya, arrival card yang harus diisi sebelum kita masuk ke imigrasi Korea. Udah yuk, langsung aja. Dan di sana ada pesawat 777 ya, Boeing 777 milik Singapore Airlines, dan untuk yang saya naiki adalah Boeing 787. Dan Singapore Airlines ini aircraftnya tuh hampir lengkap ya. Dulu tuh ada Airbus A330 tapi udah retire, sekarang tuh tinggal 777. Terus ada Boeing 787, Airbus A350, Airbus A380 ditambah Boeing 737 MAX teman-teman. Karena kita naik kelas ekonomi, kita masuk dari sini. Nah, di sini kita akan melewati Garbarata. Dan sebelum masuk ke dalam pesawat, itu nanti bakal dibagikan headset untuk menikmati in-flight entertainment-nya. Nah, jangan lupa untuk diambil ya. Dan headsetnya ini bisa dibawa pulang teman-teman. Kualitasnya juga lumayan lah ya. Nah, tempatnya di sini nih. Ambil buat nikmatin in-flight entertainment. Yuk. Oke, ini sudah berada di dalam pesawat, dan untuk di kelas ekonomi di Boeing 787 Dreamliner ini konfigurasinya adalah 333, dan di sini legroomnya lega banget teman-teman. Jadi di sini langsung ada kantung untuk menaruh barang atau botol, dibagi banyak banget nih, bisa untuk naruh HP ataupun paspor. Terus ada air sickness bag, ada safety instruction card ditambah dengan majalah. Nah, kita juga langsung mendapatkan selimut ditambah dengan bantal, walaupun kita naik kelas ekonomi. Biasanya apabila kita pengen selimut tuh kita harus request ya, tapi ini langsung di semua kursi langsung disediakan ya. Nah, Boeing 787 Dreamliner itu tuh nggak ada penutup jendelanya. Jadi gimana cara nutup jendelanya? Jadi di sini tuh ada tombol seperti ini. Jadi digunakan untuk dimmernya teman-teman. Jadi bisa untuk menyerahkan ataupun menggelapkan kayak gitu. Kita coba nanti aja lah ya. Dan ini kelihatannya full flight, ramai banget penumpangnya. Nah, di bawah sini juga disediakan colokan, jadi kita bisa mengisi daya. Di sini juga ada colokan USB, di sini ada tombol untuk menyalakan reading light atau lampu baca. Di sini merupakan tombol untuk memanggil kru, dan di sini colokan untuk headsetnya teman-teman. Dan di sini ada cup holder,
ditambah dengan meja lipat seperti ini. Jadi ada 2 lipatan, di sini ada cerminnya, bisa diginiin juga sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita juga bisa naruh barang-barang di sini teman-teman. Dan untuk in-flight entertainment dari Singapore Airlines, kalau menurut saya ini keren banget dan bisa dibilang tuh lengkap banget isinya. Nah, kayak gini nih. Dan ini touchscreen bener-bener responsif nih. Nah, di sini ada pilihan movies, filmnya ini juga banyak banget, gak monoton. Di sini ada live TV, ada TV juga, ada musik, dan seperti biasa yang paling keren adalah di sini nih peta penerbangan. Jadi peta penerbangannya ini menggunakan Voyager 3D powered by Airshow. Nah, kayak gini nih. Ini belum mulai ya. Jadi ada flight review. Nah, kayak gini nih. Sesuai dengan kebutuhan kita, ada total route seperti apa dari Singapura menuju ke Incheon, Seoul, teman-teman. Pesawat Singapore Airlines yang saya naiki sudah take off dari Bandara Internasional Changi, dan jarak yang ditempuh itu kurang lebih sekitar 4.980, ya kurang lebih 5.000 km dengan waktu tempuh sekitar 5 jam 24 menit. Dan ini kita udah menuju ke arah utara teman-teman, jadi kita akan melewati beberapa daerah macam China nanti, dan selanjutnya kita akan turun menuju ke Bandara Internasional Incheon di Seoul. Jadi di kota Seoul itu ada 2 bandara besar, dua-duanya internasional. Yang pertama ada Incheon yang merupakan bandara utama, yang kedua ada bandara namanya Gimpo. Nah, kita sudah menuju ke arah utara, dan ini nanti kita akan melewati beberapa daerah seperti kita menuju ke Vietnam, dan kita akan menyeberangi China Mainland, dan kita akan landing di Bandara Internasional Incheon di Seoul, teman-teman. Nah, ini ketinggian jelajahnya udah sekitar 9.700 meter di atas permukaan laut, ya kurang lebih sekitar 33.000 sampai 34.000 kaki di atas permukaan laut. Dan di luar tuh seperti ini, putih kayak gitu teman-teman. Dan tadi kita juga sempat menembus awan kayak gitu sih. Ini sekitar pukul 10:08.
dan kita sudah dibagikan makanan. Jadi kurang lebih 1,5 jam setelah take off nih teman-teman. Karena 1,5 jam itu tadi kita lumayan turbulence dan tanda kenakan sabuk pengaman pun baru dipadamkan nih. Jadi langsung dibagikan makanan dan ini kami pre-order Muslim meal. Jadi sama, dan untuk menu makanannya ini adalah fish ya. Di sini dapat roti, terus ada salad, ada kue, dan ada air mineral. Karena kita pre-order special meal, makanya ini dibagikan terlebih dahulu daripada yang regular meal. Sudah dibagikan makan, saatnya kita makan. Dan ini pesawatnya juga masih goyang-goyang karena dari tadi itu kita lewat awan kayak gitu teman-teman. Tapi goyangannya masih lumayan nyaman, nggak yang bikin kaget, yang nggak bikin takut kayak gitu ya, soft sama lag kayak gitulah ya. Dan dari tadi kita tuh memang lewat awan kayak gitu teman, nembus awan, dan bahkan lampu tandakan sabuk pengaman itu tadi itu nyala kurang lebih 1,5 jam. Jadi setelah take off tadi, 10 menit setelah take off dia sempat mati kurang lebih sekitar 2-3 menit, habis itu nyala terus sampai akhirnya dimatikan lagi dan dibagikan makanan. Udahlah, kita langsung makan aja, let's go. Gimana makanannya? Ya standar sih, chicken, ada salad, pakai dressing. Ya tapi lidah Indo saya emang susah nerima. Berarti untuk saladnya itu chicken ya, bukan fish ya? Chicken. Nah, kayak gini makanannya teman-teman. Jadi di sini tuh macam ada sayur, terus ada tahu, ada tempe, ada nasi, terus di sini ikan kari, dan kita juga mendapatkan tisu basah antiseptik. Terus macam ada creamer, coffee meat kayak gini ya. Terus di sini ada salad ayam, kita dapat roti, terus dapat kue kayak gini, ada air mineral 1 botol, dan saat membagikan penumpang regular meal, kita juga langsung bisa request minuman tambahan. Di sini saya request orange juice. Nah, mari kita makan. Dan alat makannya itu masih dibungkus kayak gini ya, menggunakan metal cutlery kayak gini. Jadi ada sendok, ada pisau, ada garpu, dan kita juga mendapatkan butter yang kita makan, kita campur dengan roti teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim, let's go. Setelah makan langsung mendapatkan es krim mini klasik dari Magnum, dan ini tuh halal ya, ada logo halalnya. Nah, di sini itu dia, semua penumpang dapat ya. Coba bukan mini klasik, berarti nggak ada kacang, kecil gitu. Coklat, dalamnya vanilla gitu biasanya. Ini udah selesai makan teman-teman, dan perjalanan untuk menuju ke Seoul itu kurang lebih masih 3 jaman. Udah saatnya kita menikmati penerbangan. Jadi walaupun kita naik di kelas ekonomi, untuk headrestnya di sini itu bisa diatur ketinggiannya dan bisa digunakan sebagai pengganti bantal seperti ini. Jadi walaupun ini naik kelas ekonomi, ini nyaman banget. Ditambah lagi legroom yang ditawarkan oleh Singapore Airlines itu juga lega banget. Jadi kaki bisa lurus, dengan tinggi saya kurang lebih sekitar 171 cm, ini cukup dan nyaman banget. Nah, kaca di depan itu tidak diatur dimmernya, tetapi untuk jendela di tempat saya duduk ini saya atur dimmernya karena ini lumayan panas di luar teman-teman. Dan apabila diatur dimmernya tuh menjadi gelap seperti ini, dan bahkan bisa menjadi kayak gelap banget kayak di belakang kayak gitu. Jadi apabila kita pengen mengatur dimmernya, ya udah tinggal kita pencet. Apabila kita pencet tombol yang bagian atas itu mencerahkan atau menerangkan, tetapi untuk tombol yang di bagian bawah itu menggelapkan. Jadi ada level-level untuk dimmernya kayak gitu teman-teman. Jadi apabila teman-teman itu pencet yang bagian bawah terus, ini bakal kayak malam kayak gitu, jadi gelap kayak gitu.
wifi. Kita coba ya. Namanya Griswold. Nah, kita klik. Nanti bakal muncul halaman seperti ini. Kita bisa masuk. Nah, syaratnya ini, walaupun kita naik kelas ekonomi, kita bisa menggunakan internet adalah kita sudah menjadi member dari Singapore Airlines, yaitu KrisFlyer, teman-teman. Kita coba ya. Jadi masih check for connectivity. Ini cuma bisa apabila pesawatnya itu berada di ketinggian jelajah. Jadi untuk pesawat yang saya naiki sekarang itu tuh berada di sekitar 35.000 sampai 36.000 kaki di atas permukaan laut. Nah, di sini ada yang berbayar, ada yang redeem, dan kita yang makainya. Unlimited complimentary in-flight wifi offered to switch first class, business, and KrisFlyer member in premium or economy class. Berarti kita pencet yang complimentary, terus kita masukkan email dan lain-lain ya. Kita coba apabila udah. Nah, you are now connected. Nah, ini udah connect ke wifi nya. Mari kita coba apakah bisa digunakan di ketinggian seperti ini. Kita coba buka YouTube. Nah, karena ini gratisan, kelihatannya untuk buka YouTube nggak bisa, teman-teman. Jadi, tapi di sini ada notifikasi dari Instagram, terus ada WA. Jadi bisa untuk Instagram ataupun WA, biar nggak bosan, teman-teman. Nah, mantap nih. Nah, ini masuk semua nih notifikasi nih. Nah. Bisa nonton reels dan lain-lain, teman-teman. Ya, tapi untuk kecepatannya terbatas ya. Perjalanan kita untuk mencapai ke Bandara Internasional Incheon di Seoul itu kurang lebih sekitar 1,5 jam lagi. Nah, istri saya ini pertama kali naik Singapore Airlines. Bagaimana nih first impressionnya? First impressionnya itu nyaman sih. Dia selain mewah, armadanya baru, pelayanannya kayaknya emang mereka jaga banget. Itu tuh pramugarinya bolak-balik nawarin apapun kebutuhan, nawarin makanan, minuman, ngecek kalau ada yang nggak sesuai. Dan kemarin tuh kita melakukan perjalanan dari Medan menuju ke Singapura, naik Singapore Airlines juga, walaupun naik pesawat yang kecil ya, Boeing 737 MAX 8, kurang lebih sekitar 1 jam, bener banget. Itu pelayanannya juga mantep banget. Kita juga mendapatkan snacknya ini bukan yang cilet-cilet, kita mendapatkan pizza ori Itali dan halal. Mantap bukan? Iya, pizza ori Itali, nggak cuma roti biasa, nggak kering. Bener-bener. Dan untuk penerbangan ini tadi dari Singapura menuju ke Seoul itu kurang lebih 5,5 sampai 6 jam. Kita mendapatkan makan, terus kita juga mendapatkan es krim, ditambah lagi kayak minumannya itu free flow. Sebetulnya kita bisa request kayak nambah minuman, pilihannya juga banyak, jus, kopi, teh, soda, dan lain-lain ya. Iya, kalau apa ya, kalau kita di Emirates kemarin ya, kalau di Emirates kemarin emang sekali dikasih itu emang banyak kayak gitu, dikasih snack emang banyak. Tapi kalau ini di SQ ini ditawarin berulang-ulang. Jadi prefer naik Emirates atau SQ nih? Sebenarnya dua-duanya bagus ya, nyaman. Tapi kalau secara overall, kalau emang harus dibandingin apple to apple, emang lebih di Singapore Airlines sih. Emirates itu impresifnya ke waktu,
kemarin nyobain ya 4 kali dan itu landingnya super smooth. 4 kali super smooth ya, jadi nggak salah lah ya. Untuk Singapore Airlines ini bisa masuk jajaran maskapai terbaik di dunia. Nah, mari kita lihat nanti landingnya di Bandara Internasional Incheon di Seoul seperti apa. Semoga semua juga macam Emirates. Amin. Kita berada di atas Pulau Jeju nih. Dan habis ini kita akan memasuki daratan utama dari Korea Selatan. Jadi sebetulnya untuk di Korea Selatan tuh banyak banget daerah wisata ya. Selain di Seoul, ada Busan, ada Jeju, dan tempat-tempat lain. Pukul 13:40 waktu Singapura, dan untuk menuju ke Incheon itu kurang lebih sekitar 33 menit lagi. Jadi barusan ada pengumuman dari pilot bahwa kita akan segera meninggalkan ketinggian jelajah. Tadi 39.000 kaki, sekarang sudah 36.000 kaki, dan kurang lebih sekitar setengah jam lagi kita akan tiba di Bandara Internasional Incheon di kota Seoul. Wah, excited banget nih. Penasaran for the first time ke Korea Selatan. Mantap. Saya tetap miss banget dengan pelayanan dari Singapore Airlines ini, dan dalam seharinya itu terdapat beberapa jadwal penerbangan antara Singapura menuju ke Incheon Seoul, baik dilayani oleh Singapore Airlines, Korean Airways, dan Asiana, teman-teman. Di sini untuk yang keberangkatan pagi SQ600 itu menggunakan Boeing 787-10, dan ada juga penerbangan Singapore Airlines menuju ke Seoul itu menggunakan Airbus A350. Dan untuk harga tiketnya sendiri, apabila kita melakukan perjalanan PP itu biasanya lebih murah, dan saya melakukan perjalanan ini kurang lebih itu satu orang sekitar 7,5 jutaan. Jadi saya berdua dengan istri itu PP kurang lebih sekitar 15 juta. Itu udah Medan Singapura, Seoul Singapura Medan. Jadi PP ya teman-teman. Dan ini saya siap-siap untuk segera tiba dan landing di Bandara Internasional Incheon di kota Seoul. Wah, excited banget. Let's go. Alhamdulillah pukul 14.10 waktu Singapura atau 15.10 waktu Korea, kita sudah landing di Bandara Internasional Incheon di Seoul, teman-teman. Wah, jadi ini tadi agak berkabut dan kelihatannya anginnya juga kenceng banget, teman-teman. Makanya tadi kayak agak goyang-goyang waktu landing. Di sana ada Airbus A380 milik Asiana Airlines.
Jadi dua maskapai besar di Korea, baik Korean Air maupun Asiana itu mempunyai Airbus A380 ya. Mantep banget nih. Dan untuk Singapore Airlines sendiri di Bandara Internasional Incheon ini itu nanti akan berada di Terminal 1. Ini masih taxiing untuk menuju ke Terminal 1 Bandara Internasional Incheon. Alhamdulillah ini udah tiba di Bandara Internasional Incheon di Seoul, dan ini masih ngantri untuk turun ya. Dan kelihatannya penerbangannya ini penuh. Jadi untuk di pesawat ini tuh tersedia beberapa kelas, ada bisnis, ada premium ekonomi dan ekonomi. Dan ini lagi ngantri semua, penuh, mantep banget. Oke, ini sekitar pukul 14:26. Ini kita udah diperbolehkan untuk keluar dari pesawat nih. Dan ini masih menunggu istri. Dan saya juga barusan dari toilet teman-teman. Oke, welcome to Seoul. Ini sekitar pukul 2:30 Singapura ya, 3:30 di Seoul. Dan kursinya di sini tuh menggunakan kursi rajo seperti ini teman-teman. Jadi ada warna abu-abu dan warna biru. Konfigurasinya 333. Headrestnya kayak gini. Dan ini untuk di kursi paling depan ini legroomnya kalau menurut saya lega banget. Tapi untuk jarak menuju ke in-flight entertainment ini jauh banget ya. Dan di sini ada 3 kursi. Dan yang tersedia di sini hanya ada 2 in-flight entertainment. Mungkin salah satunya itu berada di bagian armrest ini ya. Kayak gitu tuh. Dan ini untuk yang section bagian belakang ini diperbolehkan untuk turun semua nih. Yes, finally tiba di Seoul, Korea Selatan for the first time. Dan ini bandaranya kelihatannya gede banget ya. Ya, tadi taxinya aja lama kali. Iya. Mantap. Nah, alhamdulillah ini sudah tiba di Bandara Internasional Incheon. Dan ini pesawatnya lagi dibersihkan dan akan segera berangkat kembali menuju ke Singapura. Keren banget nggak sih? Ganteng banget. Boeing 787-10. Mantap. Seperti inilah suasana di Bandara Internasional Incheon di Seoul, di area kedatangan. Dan habis ini proses yang akan saya lewati adalah proses imigrasi. Habis itu kita akan mengambil bagasi. Lanjut, kita keluar menuju ke kota. Let's go. Jadi kurang lebih saya akan liburan di sini selama 1 minggu teman-teman. Oke, alhamdulillah ini sekitar pukul 16:05 waktu Korea. Ini kita sudah menyelesaikan proses imigrasi. Alhamdulillah imigrasi lancar banget ya, nggak ditanya apa-apa. Yang penting ada visa, udah jelas kita nginep di mana. Sistem banyak nggak ngerti bahasa Inggris. Iya, tapi untungnya tuh di alatnya tadi itu langsung bahasa Indonesia. Karena kan waktu di scan kan paspor Indonesia tuh bahasanya langsung bahasa Indonesia. Nah ini kita mau ngambil bagasi. Ini rame banget ternyata temen-temen. Kita SQ 600 di carousel nomor 21. Oke, ini 18, 19, 20, 21 kelihatannya berada di sana deh. Rame banget nih. Ini yang Thai Airways dari Bangkok. Kayak gini nih suasana airportnya. Tenang, rapi, dan bersih banget. Dan di sini apabila kita tidak ada sesuatu yang perlu kita declare, jadi kita nggak perlu ngisi form custom declaration, karena di sini juga disediakan ya form custom declaration. Jadi apabila teman-teman ingin declare, macam apabila teman-teman bawa alkohol, tobacco, perfume ataupun hal-hal lain itu wajib diisi. Tetapi ini nggak perlu. Dan di sini tersedia beberapa bahasa nih: Korea, China, Inggris, Mongolia, Rusia, Deutschland, France, Thailand, Vietnam, Espanya, Indonesia, and Japan. Mantap. Jadi tersedia beberapa bahasa. Jadi apabila kita bingung, ya udah kita tinggal ini ngambil yang Indonesia kayak gitu. Mantap. Nah di conveyor belt ini juga tersedia troli. Trolinya ini gratis ya teman-teman. Nggak seperti apabila kita di Turki. Jadi di bandara Turki itu trolinya berbayar sekitar 20 lira. Beb, I need help. Masih ngantuk banget ya. Masih jet lag ya. Habis 6 jam naik pesawat. Orang bangun pagi langsung naik pesawat. Itu tuh. Tahan
Ya. Oke. Finally we got it. Oke. Ini udah selesai nih. Kita lihat yuk bagasi kita berada di mana. Yeay, welcome to Korea, to Seoul. Yuk kita keluar yuk. Ke sana loh. Beda arah. Biar nggak ngantuk nih, dorong troli aja. Oke, bagasi udah kita ambil semua. Saatnya kita keluar dan menuju ke penginapan. Alhamdulillah perjalanan saya sudah sampai di Seoul, Korea Selatan. Jadi untuk video episode pertama cukup sampai di sini ya. Tunggu aja untuk episode selanjutnya yang akan segera publish beberapa hari ke depan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.